Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah. Kali ini, kita akan membahas sebuah kisah menyeramkan tentang santet pesugihan yang mengorbankan 7 nyawa demi kekayaan. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe untuk mendukung channel ini agar terus berkembang dan menghadirkan kisah-kisah menarik lainnya. Malam itu, langit tampak gelap pekat, seakan menutup rapat cahaya bulan dan bintang. Hanya suara rintik hujan yang jatuh perlahan di atas genting rumah Raga, menciptakan irama monoton yang membaur dengan suara hembusan angin malam. Dari celah jendela kayu yang usang, Raga memandangi pekarangan rumahnya yang sempit, tanahnya keras dan berdebu ketika kering, berubah menjadi lumpur saat hujan turun. Ia menarik napas panjang, seolah mencoba mengusir beban yang menghimpit dadanya. Kehidupan yang ia jalani terasa semakin berat. Hutang yang menumpuk, perut yang sering kosong, dan rasa malu kepada istri serta anak-anaknya yang mulai mengerti bahwa kehidupan mereka jauh dari kata cukup. Di dalam rumah, istrinya, Sari, tengah sibuk merapikan piring-piring bekas makan malam yang hanya berisi nasi dan sedikit sambal. Sudah berhari-hari mereka tidak mencicipi lauk yang layak. Anak-anak mereka, Damar dan Rina, duduk bersila di sudut ruangan, berbagi selimut tipis yang sudah usang. Mata mereka yang besar dan bening memandang sang ayah penuh harap. Namun, Raga hanya bisa membalas dengan senyum getir. Ia tahu, mereka pasti bertanya-tanya, kapan hidup mereka akan berubah? Kapan mereka bisa makan dengan kenyang tanpa harus berpikir besok akan makan apa? Pikirannya melayang pada hari-hari sulit yang telah ia lalui. Raga pernah mencoba berbagai cara untuk keluar dari kemiskinan. Ia pernah bekerja sebagai buruh angkut di pasar, mengangkat karung-karung beras hingga punggungnya terasa remuk. Namun, upah yang ia terima tak sebanding dengan tenaga yang ia keluarkan. Ia juga pernah mencoba berjualan di pinggir jalan, namun dagangannya tak pernah laris. Seolah dunia ini tidak pernah berpihak padanya. Setiap usaha yang ia lakukan selalu berujung pada kegagalan. Di tengah keputusasaan itu, ia teringat percakapannya dengan seorang lelaki tua di pasar beberapa hari yang lalu. Lelaki itu tampak lusuh, mengenakan sarung kumal dengan wajah penuh keriput. Namun, ada sesuatu yang aneh dalam tatapannya, seakan-akan ia menyimpan rahasia besar yang tidak diketahui orang lain. Saat Raga duduk di emperan pasar, lelaki itu menghampirinya dan berbisik pelan. "Kamu ingin cepat kaya?" tanyanya dengan suara parau. Raga menoleh, menatap lelaki itu dengan kening berkerut. "Siapa yang tidak ingin kaya, Pak? Tapi saya sudah mencoba segala cara dan tetap saja miskin," jawabnya lirih. Lelaki tua itu tersenyum samar, seolah memahami perasaan Raga. "Ada cara lain, cara yang tidak butuh kerja keras, tidak butuh modal, tapi bisa membuatmu kaya dalam semalam." Mata Raga membesar, dadanya berdebar. "Cara apa?" tanyanya penuh penasaran. Lelaki itu menoleh ke kanan dan kiri, memastikan tidak ada orang lain yang mendengar. Lalu, dengan suara lirih, ia berkata, "Datanglah ke rumah Mbah Gondo di hutan timur. Dia bisa membantumu, tapi ingat, ada harga yang harus dibayar." Setelah berkata demikian, lelaki itu pergi begitu saja, meninggalkan Raga dalam kebingungan dan rasa penasaran yang membuncah. Sejak saat itu, kata-kata lelaki tua itu terus terngiang di kepalanya. Tidak butuh kerja keras, kaya dalam semalam, seakan ada sesuatu yang menariknya untuk mempercayai ucapan itu, seolah angan-angannya tentang kehidupan mewah dan terbebas dari kemiskinan bisa menjadi nyata jika ia berani mengambil langkah tersebut. Malam itu, hujan semakin deras. Petir sesekali menyambar langit, menerangi wajah Raga yang masih termenung di depan rumahnya. Ia tahu bahwa pergi ke rumah Mbah Gondo bukanlah keputusan yang biasa. Ada sesuatu yang mengganjal di hatinya, semacam firasat buruk yang membuat bulu kuduknya meremang. Tapi, di sisi lain, ia tidak bisa terus hidup seperti ini. Ia tidak bisa terus-menerus menjadi kepala keluarga yang gagal memberi kehidupan layak untuk istri dan anak-anaknya. Raga menutup matanya, menarik napas dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Ia sudah membuat keputusan. Malam ini juga, ia akan pergi menemui Mbah Gondo, apapun risikonya. Hutan timur yang disebut lelaki tua di pasar bukanlah tempat yang biasa dikunjungi orang. Selama ini,
Raga hanya mendengar cerita-cerita menyeramkan tentang tempat itu dari penduduk desa. Konon, hutan itu adalah tempat bersemayamnya roh-roh penasaran dan makhluk halus yang mencari mangsa. Tidak sedikit orang yang masuk ke sana dan tidak pernah kembali. Mereka yang berhasil kembali pun sering ditemukan dalam keadaan linglung, seakan-akan mereka telah melihat sesuatu yang tidak bisa diceritakan dengan kata-kata. Namun, malam itu, tanpa berpikir panjang, Raga melangkahkan kakinya menuju hutan. Pikirannya sudah dipenuhi keinginan untuk meraih kekayaan, untuk keluar dari kemiskinan yang selama ini membelenggunya. Langkahnya cepat, tapi hatinya masih diliputi keraguan. Angin malam yang dingin menusuk kulitnya, membuat bulu kuduknya berdiri. Setiap langkah yang ia ambil di jalan setapak yang basah oleh hujan terasa semakin berat, seakan ada sesuatu yang mengawasinya dari balik pepohonan yang menjulang tinggi. Raga menelan ludah, mencoba menghilangkan rasa takut yang mulai merayapi tubuhnya. Aku harus terus berjalan, gumamnya dalam hati. Ini satu-satunya jalan keluar dari penderitaanku. Setelah hampir 1 jam berjalan menembus hutan yang semakin gelap, Raga mulai melihat sesuatu di kejauhan. Sebuah cahaya redup berkelip di antara pepohonan. Itu pasti rumah Mbah Gondo. Dadanya berdebar kencang, bukan hanya karena lelah, tetapi juga karena ketegangan yang semakin memuncak. Saat ia semakin mendekat, aroma dupa dan kemenyan mulai menusuk hidungnya. Bau itu begitu pekat hingga membuat kepalanya sedikit pusing. Namun, ia tidak berhenti. Ia harus bertemu dengan Mbah Gondo. Ia harus mengetahui rahasia pesugihan yang bisa mengubah hidupnya. Akhirnya, di tengah kegelapan, ia melihat sebuah gubuk reot yang diterangi lampu minyak. Atapnya terbuat dari daun rumbia yang sudah lapuk, dindingnya dari kayu tua yang berlumut. Di depan rumah itu, seorang lelaki tua duduk bersila di atas tikar pandan yang sudah usang. Wajahnya keriput, matanya tajam menatap lurus ke arah Raga, seakan-akan ia sudah tahu kedatangannya sebelum Raga benar-benar sampai di sana. Tanpa diminta, Raga melangkah mendekat dan berlutut di hadapan Mbah Gondo. Jantungnya masih berdegup kencang, tetapi ia mencoba menenangkan dirinya. Lelaki tua itu tersenyum tipis, memperlihatkan giginya yang sudah menguning. "Aku sudah menunggumu, Nak," katanya dengan suara serak yang terdengar seperti bisikan angin malam. "Aku tahu kau datang ke sini untuk mencari jalan keluar dari kemiskinanmu." Raga menelan ludah. Bagaimana mungkin orang tua ini tahu tujuan kedatangannya? Apakah dia benar-benar memiliki kekuatan supranatural? Tapi, Raga tidak bertanya. Ia hanya mengangguk pelan. "Aku ingin menjadi kaya, Mbah," katanya dengan suara bergetar. "Aku ingin keluar dari penderitaan ini, aku ingin keluargaku hidup sejahtera." Mbah Gondo terkekeh pelan, lalu mengangguk. "Semua keinginan itu bisa terkabul, Nak," katanya sambil merogoh kantong kain lusuhnya dan mengeluarkan sesuatu. Sebuah boneka jerami kecil dengan seutas benang hitam yang melilit tubuhnya. Tapi ingat, kekayaan tidak datang tanpa harga yang harus dibayar. Mbah Gondo menyerahkan boneka itu ke tangan Raga, lalu mengeluarkan selembar kertas kuning yang tampak sudah tua. "Kau harus menuliskan nama seseorang di kertas ini," katanya. "Seseorang yang akan menjadi tumbal pertama untuk kekayaanmu. Bungkus kertas ini dengan boneka, lalu kubur di halaman rumah orang itu. Dalam 7 hari, dia akan mati dengan sendirinya." Raga merasakan tengkuknya meremang. Jantungnya kembali berdetak lebih cepat. Ia sudah menduga bahwa pesugihan ini tidak akan mudah, tetapi mendengar bahwa ia harus mengorbankan nyawa seseorang tetap saja membuatnya merinding. "Berapa banyak nyawa yang harus aku korbankan?" tanyanya dengan suara serak. Mbah Gondo menatapnya lekat-lekat. "7," jawabnya singkat. 7 nyawa untuk satu kekayaan yang tidak akan habis sampai 7 turunan. Raga menggigit bibirnya. Ia tahu ini adalah keputusan besar. Jika ia menulis satu nama di kertas itu, tidak ada jalan untuk kembali. Tetapi bayangan rumah besar, mobil mewah, dan kehidupan yang tidak lagi dihantui kemiskinan membuat hatinya bimbang. "Bagaimana jika aku mundur?" tanyanya ragu-ragu. Mbah Gondo tersenyum tipis, tetapi ada sesuatu yang menyeramkan dalam ekspresi itu. "Jika kau sudah memulai ritual ini, tidak ada jalan kembali, Nak," katanya dingin. "Kalau kau berhenti di tengah jalan, nyawamu sendiri yang akan menjadi gantinya."
Raga meremas boneka jerami di tangannya. Keringat dingin mulai membasahi punggungnya. Ia tahu ia sedang berdiri di ambang batas antara kehidupan dan kematian. Namun, ia juga tahu bahwa jika ia kembali ke rumah dengan tangan kosong, penderitaan keluarganya akan terus berlanjut. Ia tidak ingin melihat anak-anaknya tidur dalam keadaan lapar lagi. Dengan tangan gemetar, ia mengambil kertas kuning itu dan sebuah pena yang diberikan oleh Mbah Gondo. Dalam hati, ia berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini adalah satu-satunya jalan. Ia menuliskan nama pertama di atas kertas itu. Nama seseorang yang pernah mempermalukannya di depan banyak orang. Nama seseorang yang pernah meremehkan dirinya, mengatakan bahwa ia tidak akan pernah bisa sukses. Aku tidak bisa terus hidup seperti ini, bisiknya pelan, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada Mbah Gondo. Aku harus melakukannya. Dengan tangan masih bergetar, ia membungkus kertas itu dengan boneka jerami, lalu memasukkan benang hitam ke dalamnya, seperti yang diperintahkan oleh Mbah Gondo. Sekarang, kuburkan ini di halaman rumahnya, kata lelaki tua itu, dan tunggu sampai semuanya terjadi. Langit malam semakin gelap, dan angin berhembus lebih kencang. Suara lolongan anjing terdengar dari kejauhan, seakan menjadi pertanda akan datangnya malapetaka. Raga berdiri, masih menggenggam boneka itu erat-erat. Di dalam hatinya, ada perasaan bersalah yang mulai tumbuh, tetapi ia segera menekannya jauh ke dalam pikirannya. Aku harus kaya, pikirnya. Aku harus keluar dari kemiskinan ini, apapun caranya. Dengan langkah berat, ia mulai meninggalkan gubuk Mbah Gondo, berjalan kembali ke desanya dengan sesuatu yang jauh lebih berat di pundaknya, keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Malam semakin larut ketika Raga tiba di depan rumah pertama yang menjadi targetnya. Rumah itu milik Pak Sarman, pemilik warung di desa yang dulu pernah mengusirnya dengan hinaan. Raga masih ingat betul kejadian itu. Saat itu, ia datang untuk membeli beras dengan uang recehan yang ia kumpulkan sedikit demi sedikit. Namun, Pak Sarman menertawakannya, menyindirnya di depan orang-orang. Kalau cuma punya recehan segini, mending jangan beli. Ini warung, bukan tempat minta-minta, kata lelaki itu dengan nada menghina. Orang-orang di sekitar ikut tertawa, membuat Raga merasa seperti makhluk paling rendah di dunia. Dendam itu masih membara di hatinya. Ia memandangi rumah itu dengan napas berat. Semua yang terjadi hari itu kembali terputar di kepalanya, membuat tekadnya semakin bulat. Dia pantas mendapatkannya, bisiknya pada dirinya sendiri. Dengan tangan gemetar, ia menggali lubang kecil di pekarangan rumah Pak Sarman. Tanah basah akibat hujan malam itu, membuat proses menggali terasa lebih mudah. Setelah cukup dalam, ia meletakkan boneka jerami yang sudah dibungkus kertas bertuliskan nama Pak Sarman. Ia menatapnya sejenak sebelum akhirnya menutup lubang itu dengan tanah dan meratakannya kembali. Begitu selesai, Raga berdiri perlahan, mengusap tangannya yang kotor dengan baju. Angin malam bertiup pelan, membawa aroma lembab yang bercampur dengan bau tanah. Ia merasa tubuhnya sedikit lebih ringan, seolah beban yang selama ini menghimpit dadanya mulai terangkat. Tapi di saat yang sama, ada sesuatu yang mengganjal di hatinya, sebuah perasaan yang sulit ia jelaskan. Ini hanya awal, katanya dalam hati, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Aku harus melakukannya. Dengan langkah cepat, ia meninggalkan halaman rumah Pak Sarman. Ia tidak ingin ada yang melihatnya di sana. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia merasa dirinya benar-benar berbeda. Ada sensasi aneh dalam dirinya, semacam kekuatan yang baru saja ia bangkitkan, meskipun ia belum bisa memahami sepenuhnya apa artinya. Ia mencoba tidur setelah tiba di rumah, tetapi matanya terus terbuka. Pikirannya berputar-putar, memikirkan apakah benar ritual ini akan berhasil. Hari pertama berlalu tanpa kejadian aneh. Pak Sarman masih terlihat segar bugar seperti biasa, mengobrol dengan pelanggan di warungnya. Hari kedua pun berlalu tanpa perubahan. Raga mulai merasa ragu. Apakah ini hanya tipu daya Mbah Gondo? Apakah ia telah membahayakan dirinya sendiri tanpa hasil? Namun, di hari ketiga, kabar buruk itu akhirnya datang. Seorang anak laki-laki berlari ke rumah Raga, wajahnya pucat dan napasnya tersengal-sengal. Kak Raga, Pak Sarman meninggal.
Suara bocah itu bergetar, matanya dipenuhi ketakutan. Raga terdiam. Dada dan perutnya terasa bergejolak, bercampur antara ketakutan dan euforia yang aneh. Bagaimana dia bisa meninggal? Tanyanya, mencoba terdengar biasa saja. Katanya dia ditemukan di warungnya pagi ini, jawab bocah itu dengan nada panik. Tubuhnya kaku, matanya melotot, seperti melihat sesuatu yang menakutkan sebelum mati. Berita kematian Pak Sarman menyebar dengan cepat di desa. Orang-orang menduga bahwa ia terkena serangan jantung mendadak, tetapi beberapa orang mulai berbisik-bisik tentang hal lain. Matanya, kata seorang ibu-ibu dengan suara pelan, katanya matanya kosong, seperti seseorang yang melihat hantu sebelum meninggal. Beberapa orang mulai menghubungkan kematiannya dengan hal mistis. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah hukuman dari makhluk gaib karena kesombongannya. Ada juga yang berbisik bahwa ini mungkin akibat guna-guna. Namun, tidak ada yang benar-benar tahu bahwa ini adalah perbuatan Raga. Ia hanya berdiri di antara kerumunan, pura-pura terkejut dan bersimpati, padahal di dalam hatinya, ia tahu bahwa ini adalah awal dari perjalanannya menuju kekayaan. Satu sudah selesai, pikirnya, menahan senyum kecil yang hampir muncul di wajahnya. Tinggal 6 lagi. Namun, malam itu, saat ia tengah berbaring di kasur, ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Ia bermimpi buruk. Dalam mimpinya, Pak Sarman berdiri di hadapannya, wajahnya pucat dengan mata melotot, seperti yang dikatakan orang-orang di desa. Bibirnya bergerak, mengucapkan sesuatu yang tidak bisa Raga pahami. Lalu, tiba-tiba, wajah itu berubah menjadi mengerikan, matanya menghitam, dan ia melangkah maju dengan tangan terulur. Raga! Suara itu menggema, membuat Raga berteriak dalam tidurnya. Ia terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Dadanya naik turun, napasnya memburu. Ini cuma mimpi, bisiknya kepada dirinya sendiri. Cuma mimpi. Namun, di luar kamarnya, terdengar suara anjing melolong panjang, diikuti oleh suara langkah kaki yang samar, seperti ada seseorang yang berjalan di sekitar rumahnya. Malam itu terasa begitu panjang bagi Raga. Setelah mimpi buruk yang membuatnya terbangun dengan keringat dingin, ia duduk diam di tepi ranjang, mencoba menenangkan pikirannya yang masih berantakan. Nafasnya tersengal, jantungnya berdegup kencang, dan di luar, suara anjing melolong panjang, menciptakan suasana yang semakin mencekam. Ia melirik ke arah jendela, dan untuk sesaat, ia merasa seperti ada bayangan yang berdiri di luar rumahnya, memawasinya dari balik kegelapan. Tidak, ini hanya imajinasiku, bisiknya pada diri sendiri, mencoba menepis perasaan aneh yang mulai merayapi pikirannya. Namun, ketakutan itu tetap ada. Sebelum tidur tadi, ia merasa bangga dan puas karena ritual yang ia lakukan ternyata berhasil. Namun sekarang, di tengah malam yang sunyi ini, ada perasaan lain yang muncul. Sebuah ketakutan yang lebih dalam, seakan-akan ada sesuatu yang mengintainya, menunggu saat yang tepat untuk menunjukkan dirinya. Dengan tangan gemetar, ia mengambil segelas air yang ada di meja dan meneguknya, berharap itu bisa sedikit menenangkan dirinya. Namun, bahkan setelah air itu melewati tenggorokannya, rasa gelisah itu tetap ada. Ia mencoba kembali tidur, tapi matanya terus terbuka. Beberapa hari berlalu setelah kematian Pak Sarman, dan meskipun orang-orang di desa masih membicarakannya, hidup perlahan kembali normal. Warung tempat Pak Sarman biasa berjualan kini kosong, pintunya tertutup rapat, dan keluarga yang ditinggalkannya masih dalam duka mendalam. Raga, di sisi lain, merasa sedikit lebih tenang. Ia mulai meyakinkan dirinya sendiri bahwa mimpi buruk dan suara-suara aneh yang ia dengar di malam hari hanyalah efek dari rasa bersalahnya, bukan pertanda bahwa ada sesuatu yang lebih menyeramkan terjadi. Aku sudah memilih jalan ini, pikirnya. Aku harus terus maju. Dengan tekad baru, ia kembali menemui Mbah Gondo. Lelaki tua itu sudah menunggunya di depan gubuknya, tersenyum dengan cara yang membuat bulu kuduk Raga meremang. Kau sudah melihat hasilnya, bukan? Kata Mbah Gondo dengan suara serak. Kini saatnya melanjutkan. Raga mengangguk, meskipun jauh di dalam hatinya, ia masih merasa ragu. Aku siap, katanya, meskipun suaranya sedikit bergetar. Mbah Gondo tertawa pelan, lalu menyerahkan boneka jerami dan kertas kuning lainnya.
Tulis nama berikutnya, perintahnya. Malam itu, Raga kembali melakukan ritual yang sama, kali ini dengan lebih sedikit keraguan. Nama kedua yang ia pilih adalah Pak Dirman, seorang petani tua yang dulu pernah menolak memberi keluarganya beras saat mereka sedang kelaparan. Dengan hati yang sedikit lebih tenang dibanding sebelumnya, ia menggali lubang di pekarangan rumah Pak Dirman dan menguburkan boneka jerami itu. Setelah itu, ia kembali ke rumah dan mencoba tidur. Namun, sekali lagi, mimpi buruk datang menghantuinya. Kali ini, ia melihat Pak Sarman dan Pak Dirman berdiri berdampingan, menatapnya dengan tatapan kosong yang menyeramkan. Raga, suara mereka bergema di dalam mimpinya, memanggilnya dengan nada yang penuh amarah dan kesedihan. Dalam mimpinya, tubuhnya terasa kaku, tidak bisa bergerak, seolah-olah ada sesuatu yang menahannya di tempat. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya tercekat di tenggorokannya. Lalu tiba-tiba, tangan mereka terulur ke arahnya, mencengkeram bahunya dengan kuat. "Jangan!" teriak Raga, dan seketika itu juga, ia terbangun dengan tubuh berkeringat dan napas memburu. Ia duduk diam di ranjangnya, mencoba menenangkan diri. Ini hanya mimpi, ia terus meyakinkan dirinya sendiri. Namun, ketika ia menoleh ke arah jendela, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di luar, samar-samar di antara bayangan pepohonan, ia melihat sosok yang menyerupai Pak Sarman berdiri di sana, menatapnya dengan mata kosong dan tubuh yang sedikit membungkuk. Raga ingin berpikir bahwa itu hanya imajinasinya, tetapi semakin lama ia menatap, semakin jelas sosok itu terlihat. Napasnya tercekat, tubuhnya tidak bisa bergerak, dan untuk sesaat, dunia seakan berhenti. Namun, ketika ia mengedipkan matanya, sosok itu menghilang begitu saja. Ia melompat dari tempat tidur, meraih jimat yang diberikan Mbah Gondo dan menggenggamnya erat-erat. "Ini tidak nyata," bisiknya, meskipun jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa sesuatu yang sangat nyata sedang terjadi. Ia mulai mempertanyakan pilihannya, tetapi ia juga tahu bahwa tidak ada jalan untuk kembali. Jika ia berhenti sekarang, nyawanya sendiri yang akan menjadi gantinya. Hari berikutnya, berita kematian Pak Dirman mengguncang desa. Sama seperti Pak Sarman, ia ditemukan dalam keadaan mengenaskan, matanya melotot, tubuhnya kaku, seolah-olah melihat sesuatu yang mengerikan sebelum meninggal. Warga desa mulai ketakutan. Dua kematian misterius dalam waktu kurang dari 2 minggu bukanlah hal yang biasa. Beberapa orang mulai menghubungkan ini dengan kutukan, sementara yang lain hanya menganggapnya sebagai kebetulan. Namun, bagi Raga, ini bukan kebetulan. Ia tahu bahwa pesugihan yang ia jalani benar-benar bekerja, dan meskipun ketakutan semakin menguasai dirinya, ia juga mulai merasakan sesuatu yang berbeda, kekuatannya semakin bertambah, dan di dalam hatinya, ada rasa kepuasan yang mulai muncul. Ia telah menyingkirkan 2 orang yang dulu pernah merendahkannya, dan ia merasa bahwa ia semakin dekat dengan kekayaan yang dijanjikan. Tapi apa yang belum ia sadari adalah bahwa setiap nyawa yang ia ambil, setiap ritual yang ia lakukan, perlahan-lahan menggerogoti jiwanya sendiri. Astagfirullahaladzim. Jangan pernah tergoda dengan jalan pintas yang haram. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Jangan lupa tinggalkan like, komentar, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi kisah penuh hikmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.